Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya meskipun kita dibatasi oleh jarak, kita boleh bersatukan di dalam Tuhan. Untuk saat ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau beribadah dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu kita punya Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita, amin. Kita akan awal ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami Bapa. Kami tahu Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bersyukur Bapa untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami boleh saat ini Tuhan beribadah kepada Engkau. Untuk kami boleh mengagungkan nama Tuhan yang luar biasa. Untuk kami boleh mengelulukan nama Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan itu Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita tahu bahwa kekuatan kita, sukacita kita datang dari Tuhan. Mari kita nyatakan di hadapan Tuhan bahwa sukacita kita itu datang dari Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, haleluya.
yang tidak terucapkan. Oh haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami tahu Engkau tidak pernah melepaskan setiap kami. Kami boleh meletakkan pengharapan kami dalam tangan Tuhan yang sempurna. Kami tahu Roh Kudus, Engkau ada dalam setiap kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan yang boleh menguatkan kami. Urapi hamba menyatakan apa yang menjadi isi hatimu untuk anak-anakmu, untuk jemaatmu. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka Tuhan roh kami seluas-luasnya hanya untuk kebenaran yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku rindu
curahkan lagi urapamu lawatan terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Mari semua jemaat Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Iya Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami perlu kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dimanapun kami berada, kami percaya Roh Kudus bisa melawat kami. Roh Kudus yang akan menjamah setiap kami. Haleluya Bapa. Ya Tuhan, mari beberapa saat, mari datang hampiri pribadi Roh Kudus itu. Dimanapun engkau berada, Tuhan bisa menjamah engkau. Roh Kudus bisa melawan engkau. Oh rapatakaralam kita. Ya Tuhan Bapa. Oh rapatakaralam. Terima kasih Tuhan. Ya biarkan Roh Kudus itu yang menjamah setiap kita. Jesus. Ya Tuhan, ya Tuhan Yesus. Ya Rabba Shikaralaba. Ya Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Allah turut bekerja antara kita. Roh Kudus hadir di. Naikkan pujian ini menjadi sebuah kebenaran dalam setiap kehidupan kita. Biar Engkau yang mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata,
Mari yang percaya berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. 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 Kami percaya ketika Roh Kudus-Mu ada dalam setiap kehidupan kami, ada perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sesuatu yang mungkin menurut kami adalah sesuatu yang sukar, tetapi kami tahu kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami. Di tengah-tengah tantangan apapun, di tengah-tengah kesukaran apapun, seperti pujian yang kami naikkan, Tuhan sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Walaupun mungkin kami harus melakukan ibadah di rumah kami masing-masing, tetapi satu hal yang kami percaya, di situ pun Engkau hadir, di situ pun Engkau menyatakan kuat kuasa-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih berbicara di tengah-tengah kami. Kami buka hati kami karena kami tahu firman-Mu itu adalah diri-Mu sendiri. Oleh karena itu ketika Engkau berfirman, satu perkataan firman-Mu itu lebih daripada cukup untuk menjadi jawaban bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus semua kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Ya. Apa kabar? Gitu ya. Luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Baik, kembali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita satu minggu yang kita harus lewati dengan penuh sukacita, saudara ya. Walaupun mungkin kesulitan, tantangan boleh ada di depan kita, tapi kita percaya selama ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita, maka kita akan selalu melihat selalu ada kebaikan dan kemurahan Tuhan yang dinyatakan. Berapa banyak saudara setuju Tuhan kita adalah Tuhan yang baik? Lambaikan tangan saudara, haleluya, amin. Katakan kepada samping kiri kananmu, katakan God is good all the time. Sekali lagi katakan sama-sama 2, 3 dengan suara yang kuat. God is good all the time. Baik, hari ini adalah hari yang istimewa. Karena hari ini semua gereja di seluruh dunia sedang ada dalam perayaan kita sebut dengan Pentakosta gitu ya. Pentakosta itu berarti setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, sebelum dia naik ke sorga, dia memberikan sebuah janji kepada para murid-muridnya bahwa dia akan mencurahkan ya pribadi Roh Kudus di tengah-tengah murid-muridnya, di tengah-tengah orang percaya. Dan dia berkata ketika Roh Kudus dicurahkan gitu ya, maka setiap mereka yang menerima baptisan Roh Kudus itu, mereka akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya hal yang sama Tuhan juga akan kerjakan di tengah-tengah kita. Amin. Walaupun Anda ada di rumah, percayalah pribadi Roh Kudus itu, kuasa Roh Kudus itu tidak pernah berubah. Amin. Baik, hari ini saya akan mengambil sebuah tema gitu ya dalam di hari raya Pentakosta ini, yaitu hidup dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Karena kita percaya Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Oleh karena itu kita percaya Roh Kudus itu punya kuasa. Katakan sama-sama dengan saya, Roh Kudus itu punya kuasa. 2, 3. Roh Kudus punya kuasa. Nah, baik, yuk kita lihat sama-sama gitu ya. Ayat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana jemaat, bagaimana murid-murid Yesus ketika mereka setia, mereka percaya bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu, bahwa mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus, maka mereka menerima kuasa Roh Kudus itu, saudara ya. Baik, yuk kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat gitu ya. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Oke. Saya berharap kita semua boleh melihat dan kita boleh memperhatikan dengan sungguh-sungguh dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4 ini. Baik, saya akan bacakan. Dikatakan begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lihat, dikatakan hinggap pada mereka masing-masing, kepada kumpulan gitu ya, kumpulan mereka yang sedang menanti-nantikan kuasa Roh Kudus itu. Maka dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lihat saudara ya, lihat di sini ketika mereka sungguh-sungguh menantikan, ketika mereka berkumpul di loteng Yerusalem, apa yang terjadi? Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lihat, ini sebuah peristiwa yang bukan hanya mereka alami, tetapi ditandai oleh sebuah tanda. Saudara ya, sebuah tanda. Dikatakan ada nyala api yang bertebaran, gitu ya. Ada lidah-lidah dan nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka. Dan lihat, mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus. Dengar, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya cuma mau berkata begini. Ada begitu banyak orang yang meragukan apakah Roh Kudus, pribadi Roh Kudus itu sampai hari ini masih ada. Saya mau berkata kepada setiap kita, saya percaya bahwa pribadi Roh Kudus itu masih ada. Kuasa Roh Kudus itu masih ada sampai sekarang ini, gitu ya. Masih diberikan kepada setiap kita yang percaya kepada Dia. Dan saya percaya ketika engkau membuka hatimu untuk menerima Roh Kudus, maka di situ kuasa Roh Kudus itu juga bekerja. Yang setuju katakan amin. Oke, baik. Kita akan lihat apa sih latar belakang tentang hari raya Pentakosta, saudara ya. Hari pencurahan Roh Kudus tuh. Kita akan lihat sama-sama. Yang pertama yang kita bisa pelajari dari kebenaran firman Tuhan, istilah Pentakosta di Perjanjian Baru diadopsi dari Perjanjian Lama. Jadi kalau kita melihat tentang Pentakosta itu sebenarnya adalah hal yang berkaitan bukan hanya di dalam Perjanjian Baru, tetapi itu dimulai dari Perjanjian Lama. Yaitu apa? Hari raya ucapan syukur atas hasil panen gandum yang dilakukan 7 minggu sesudah hari raya Paskah. Jadi lihat, kita tahu sebelum bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, maka Tuhan berkata mereka harus merayakan yang namanya Paskah, gitu ya, Paskah. Dan apa yang terjadi? Maka 10 hari kemudian mereka harus merayakan yang namanya pesta kemenangan, ucapan syukur, gitu ya. Jadi apa itu? Yaitu kemenangan dan kelepasan. Dengar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mau berkata, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka sebenarnya itu adalah sebuah kemenangan buat saudara dan buat saya. Yang setuju katakan amin. Lihat, jadi ternyata hari raya Pentakosta itu adalah hari raya ucapan syukur karena Tuhan memberikan kemenangan, karena Tuhan memberikan kelepasan. Dan saya percaya itulah yang Roh Kudus akan kerjakan. Itulah yang Roh Kudus Tuhan berikan kepada kita. Itulah tujuan Roh Kudus kepada kita. Supaya apa? Supaya Anda dan saya boleh mengalami yang namanya kemenangan dan kelepasan. Yang kedua, Pentakosta merupakan hari peringatan turunnya Roh Kudus atas murid-murid Tuhan Yesus. Jadi ingat, ternyata apa yang Yesus sampaikan bahwa Dia di hari yang ke-10 setelah Dia naik ke sorga, maka apa terjadi? Lihat, Tuhan benar-benar mencurahkan Roh Kudus kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Artinya begini saudara, saya mau berkata kepada setiap Anda, pencurahan Roh Kudus itu adalah penggenapan janji Tuhan buat saudara dan buat saya. Amin. Jadi setiap Tuhan berjanji, ketika Dia berjanji maka Dia akan melakukan tepat seperti apa yang Dia sampaikan, saudara ya. Jadi Pentakosta merupakan hari peringatan turunnya Roh Kudus atas murid-murid Tuhan Yesus. Dan saya percaya kalau Dia berjanji, Dia sudah melakukan. Dia juga pasti akan melakukan buat saudara, buat setiap kita. Karena kita tahu Tuhan itu kalau Dia berjanji, Dia pasti akan melakukan. Yang ketiga, nah ini yang kita harus sadari. Pentakosta dipandang sebagai hari lahirnya gereja. Dengar, gereja tidak akan pernah muncul, gereja tidak akan pernah terbentuk, gereja tidak akan pernah ada di tengah-tengah dunia ini kalau tidak ada kuasa Roh Kudus. Jadi kalau hari ini, kalau sampai sekarang ini gereja ada
Dengar, itu semua karena ada pribadi Roh Kudus yang hadir di tengah siapa? Di tengah-tengah gerejanya, berbicara mengenai gereja. Iya, bukan hanya berbicara mengenai gedung, tapi berbicara mengenai gereja adalah di atas pribadi, lepas pribadi. Jadi dengar, kenapa Roh Kudus itu begitu penting? Kenapa Pentakosta itu penting? Karena Pentakosta itu adalah tanda lahirnya gereja Tuhan. Jadi dengar hari ini, Tuhan memilih engkau, Tuhan memilih saya sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan ingat, di dalam kita ada pribadi Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan lihat, gitu ya. Kita sudah tahu latar belakangnya. Kenapa Roh Kudus itu dicurahkan? Kenapa Roh Kudus itu pegang peranan yang luar biasa dalam hidup kita? Nah, coba kita lihat. Apa sih peranan Roh Kudus buat Anda, buat setiap kita yang percaya kepada Dia? Oke. Yang pertama adalah peranan Roh Kudus buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah menuntun kepada kebenaran. Sama-sama katakan dengan saya, menuntun kepada kebenaran. 2, 3, menuntun kepada kebenaran. Oke, coba kita ngeliat Yohanes 16 ayat 13a. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang dituliskan di dalam Injil Yohanes ayat 13a. Apa yang disampaikan di sini? Dikatakan begini, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, gitu ya, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sekali lagi, saya ulang ya saudara ya. Dia katakan begini, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, Roh itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Katakan sama-sama dengan saya, seluruh kebenaran. 2, 3, seluruh kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada kata menarik di sana. Ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika Roh Kudus itu memenuhi setiap anak-anak Tuhan, maka Roh itu akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi dengar, Anda dan saya bisa berjalan dalam kebenaran. Itu karena apa? Karena ada Roh Kudus yang memimpin, gitu ya. Nah, apa sih arti memimpin, gitu ya? Apa sih arti memimpin? Kalau saudara melihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia, gitu ya, Kamus Bahasa Indonesia, arti kata memimpin adalah membawa kita kepada sebuah tujuan, gitu ya. Arti kata memimpin itu adalah menuntun kita kepada hal-hal yang diarahkan, gitu ya, yang mengarahkan kita. Jadi lihat, berarti kalau kita melihat dalam konteks ayat ini, apa sih peranan Roh Kudus bagi kita? Ternyata Roh Kudus itu akan membawa kita, akan mengarahkan kita kepada kebenaran yang datang daripada Tuhan. Amin. Jadi dengar, betapa perlunya Anda dan saya, betapa perlunya anak-anak Tuhan mengizinkan kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa diarahkan kepada yang namanya kebenaran, gitu ya. Nah, coba kita ngelihat apa sih kata kebenaran. Kata kebenaran dalam bahasa Yunani digunakan kata aletheia, gitu ya, aletheia. Apa sih aletheia? Aletheia itu adalah suatu kondisi batinia yang terbuka, bebas dari kepura-puraan, kekeliruan, dan dusta. Jadi dengar, saya percaya begini. Ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika orang itu menerima kuasa Roh Kudus, apa yang terjadi? Di dalam diri orang itu, di dalam setiap pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ada kebenaran. Dan di dalam kebenaran itu, tidak ada yang namanya kepura-puraan. Dengar, dunia ini penuh dengan kepura-puraan. Tapi saya percaya, aletheia, kebenaran yang datang daripada Tuhan, itu akan membuat Anda dan saya akan berjalan dalam namanya kebebasan. Sesuatu yang terbuka di hadapan Tuhan, gitu ya. Nah, ada sebuah tulisan yang menarik, gitu ya, yang saya percaya ini menjadi kebenaran yang bisa menguatkan setiap kita. Dikatakan begini, Roh Kudus akan menuntun kita, akan menuntun setiap orang kepada sumber kebenaran sejati, yaitu apa? Firman Tuhan. Jadi dengar,
Apa sih yang Roh Kudus kerjakan bagi setiap kita? Apa sih yang Roh Kudus lakukan buat setiap kita? Dengar. Setiap kita akan dituntun kepada yang namanya sumber kebenaran. Karena saya mau berkata, sumber kebenaran yang sejati itu adalah firman Tuhan. Saya mau berkata, dengar semua kita yang menyaksikan akan siaran ini. Dengar, ketika engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saya percaya engkau akan menemukan, akan diarahkan kepada sumber kebenaran, yaitu firman Tuhan. Nah, dengar, Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang coba kita melihat apa sih yang namanya kebenaran dalam firman Tuhan itu. Apa yang membuat Anda dan saya perlu kebenaran yang datang daripada Tuhan. Dengar, dunia ini kebenarannya bisa berubah-ubah. Setuju ya saudara ya? Dunia ini kebenarannya itu relatif. Hari ini bisa benar, besok bisa tidak saudara ya. Jadi dengar, kebenaran seperti apa dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran seperti apa yang diarahkan Roh Kudus kepada setiap kita. Paling tidak kita akan belajar 3 hal saudara ya. Yang pertama, kebenaran oleh karena kuasa Roh Kudus yang menuntun kita, maka Roh Kudus itu akan mengarahkan kita lewat kuasa firman-Nya untuk berpikir benar, saudara. Amin. Berpikir benar. Karena saya percaya tidak mungkin seseorang bisa hidup dalam kebenaran kalau pikirannya tidak diarahkan kepada firman Tuhan, saudara. Amin. Jadi lihat, kebenaran itu akan membuat orang bisa berpikir dengan benar. Dan saya mau berkata, kalau Anda dan saya ingin hidup dalam kebenaran yang datang daripada Allah, dengar, Anda harus mau diarahkan oleh Roh Kudus untuk berpikir dengan benar. Yang kedua apa? Kebenaran seperti apa yang dimunculkan oleh Roh Kudus dalam hidup kita? Berkata benar, gitu ya. Berkata benar. Mazmur 34 ayat 14 berkata begini, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dengar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya tidak mungkin Roh Kudus akan mengizinkan orang-orang yang dipimpin, orang-orang yang dituntun untuk berkata dusta, untuk selalu berbohong dalam hidupnya. Oleh karena itu, dengar, kebenaran yang datang daripada Tuhan akan membuat seseorang bisa berkata dengan benar. Yang ketiga, kebenaran seperti apa? Orang itu akan bertindak dengan benar. Amin. Bertindak dengan benar. Mazmur 34 ayat 15 berkata begini, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Lihat dikatakan begini, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dengar anak-anak Tuhan, saya percaya ketika engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika Roh Kudus yang menuntun hidupmu, maka perbuatanmu akan berbuat hal-hal yang benar, hal-hal yang menyenangkan akan Tuhan. Nah, ada sebuah tulisan yang menarik dikatakan begini. Ketika kita mau hidup di dalam kebenaran, maka Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Saya ulang ya saudara. Ketika kita mau hidup di dalam kebenaran, maka Roh Kudus yang menjadi penuntun kita itu akan memberikan kekuatan kepada kita sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan mau datang. Tapi saya percaya begini, ketika Anda dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, mengizinkan Anda dan saya dipimpin oleh Roh Kudus, dan Anda mau diajar oleh Roh Kudus, maka saya percaya Roh Kudus itu akan memberi kekuatan. Katakan sama-sama dengan saya, kekuatan. 2, 3, kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk hidup dalam kebenaran. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan. Dengar, kedatangan Tuhan itu bisa datang besok. Kedatangan Tuhan itu bisa datang 1 minggu lagi. Kedatangan Tuhan itu bisa kapan? 1 tahun lagi, kita nggak pernah tahu. Tapi saya mau berkata, Anda dan saya tetap bisa berjalan dalam kebenaran karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertai setiap kita. Amin. Nah, sekarang ada sebuah pernyataan yang sangat bagus, gitu ya. Banyak orang di dunia ini yang sedang mencari sebuah kebenaran, gitu ya, mencari kebenaran.
Tapi dengar, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, ya, apa yang kita cari, kebenaran seperti apa yang kita cari. Nah, ada sebuah tulisan yang menarik yang berkata begini. Pencarian akan kebenaran sejati baru akan berakhir jika seseorang mengenal Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi ya saudara, dikatakan begini. Pencarian akan kebenaran sejati baru akan berakhir jika seseorang mengenal Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masa sih? Ya, dengar saudara. Ketika orang berusaha mencari kebenaran dari dunia ini, mereka tidak akan pernah menemukannya. Orang baru bisa menemukan kebenaran sejati ketika dia mengenal Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita lihat Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dia katakan begini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengar, pada akhirnya Roh Kudus akan mengarahkan kita kepada kebenaran yang sejati. Yaitu siapa? Tuhan Yesus itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Lihat, dia katakan kebenaran yang sejati. Roh Kudus itu pada akhirnya akan menuntun setiap orang kepada kebenaran sejati. Yaitu apa? Pribadi Yesus itu sendiri. Nah, ada sebuah quotes yang menarik, dia katakan gini. Pribadi yang dipenuhi Roh Kudus pasti mencintai kebenaran, mencari kebenaran, dan hidup dalam kebenaran. Ingatlah, kebenaran dari Tuhan tidak pernah ditentukan oleh berapa banyak orang yang mempercayai kebenaran, tetapi berapa banyak kebenaran yang sudah kita lakukan dalam hidup kita. Wow, menarik kata-kata ini. Dia katakan pribadi yang dipenuhi Roh Kudus pasti mencintai kebenaran. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang itu akan mencintai kebenaran yang datang daripada Tuhan. Orang itu akan mencari kebenaran itu terus menerus. Orang itu akan hidup dalam kebenaran. Dan dengar, kebenaran yang datang daripada Tuhan tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang setuju dengan itu. Karena saya mau berkata, kebenaran yang datang daripada Tuhan itu adalah kebenaran yang benar-benar membawa kita kepada kemuliaan yang kekal. Jadi Roh Kudus itu akan membuat Anda dan saya bisa menerima kebenaran yang sejati. Oleh karena itu, hiduplah dalam kebenaran, lakukanlah kebenaran itu setiap hari dalam hidup kita. Supaya apa? Apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita menjadi sempurna. Yang setuju katakan amin, saudara ya. Nah, sekarang coba kita ngelihat apa sih peranan Roh Kudus yang kedua. Ternyata peranan Roh Kudus yang kedua adalah membawa perubahan hidup, saudara. Membawa perubahan hidup. Nanti kita akan sama-sama melihat kenapa Roh Kudus itu membawa perubahan hidup. Dan saya mau berkata, dengar, kalau hari ini mungkin engkau bilang, aduh kok hidup saya susah untuk berubah. Dengar hari ini, perubahan itu bisa terjadi oleh karena ada Roh Kudus yang boleh bekerja, yang bisa melawat akan engkau. Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 43. Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 43. Kita tahu bagaimana para murid-murid, ya. Mereka adalah orang-orang yang takut, mereka adalah orang-orang yang rasanya mereka adalah orang-orang yang gak berani tampil. Tapi lihat, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Hidup mereka benar-benar berubah. Lihat dikatakan sini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lihat poin yang pertama tadi. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka mereka akan mencintai kebenaran, gitu ya.
Orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka selalu ingin hidup bersama-sama di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan itu dibuktikan dengan apa? Mereka berdoa bersama-sama. Dan lihat, mereka melakukan yang mungkin menurut orang sesuatu yang normal-normal saja. Tapi saya mau berkata, kuasanya dahsyat. Lihat, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Lihat, ada hal yang terjadi, ada sesuatu yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semua kita yang menyaksikan akan ibadah online ini, dengar, ternyata perubahan hidup yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita, itu akan membawa dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Yang setuju katakan amin. Lihat para murid ini, mereka tadinya mereka adalah orang yang biasa-biasa saja. Tapi lihat, ketika mereka sungguh-sungguh memberikan hidup mereka kepada pekerjaan Roh Kudus itu, apa yang terjadi? Lihat, mereka membuat orang-orang yang di sekitar mereka takjub. Bahkan ayat firman Tuhan berkata mereka disukai oleh semua orang. Dan itu yang membuat jumlah mereka ditambahkan. Gereja bertumbuh dengan luar biasa. Hari-hari ini saya cuma mau berkata, Tuhan mau Anda dan saya bisa membuktikan kuasa Roh Kudus itu lewat perubahan hidup. Sama-sama katakan dengan saya, perubahan hidup. 2, 3, perubahan hidup. Lihat, ada sebuah tulisan yang menarik yang dia katakan begini. Dampak langsung yang dapat dilihat untuk mereka yang hidup dalam kuasa Roh Kudus adalah perubahan hidup. Jadi saya mau berkata kepada setiap Anda, mujizat yang lain-lain itu adalah sesuatu yang efek yang lain. Tetapi dampak langsungnya yang orang bisa lihat dalam kehidupan kita, saya mau berkata, perubahan hidup dalam hidup kita. Berapa banyak Anda dan saya mau supaya hidupmu benar-benar mengalami perubahan. Suami-suami, ketika engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika engkau dijamah oleh Roh Kudus, saya mau berkata perubahan dalam hidupmu itu akan membuat istri, anak-anakmu, orang-orang di sekitarmu, mereka boleh melihat bahwa engkau adalah orang-orang yang benar-benar mengalami sebuah perubahan hidup. Anak-anak, ketika hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus, ada api Roh Kudus yang tercurah dalam kehidupanmu, itu akan membuat orang di sekitarmu akan mengalami hal yang luar biasa. Ada sebuah tulisan yang menarik. Dia katakan begini, perubahan ini bukan berbicara perubahan yang bersifat fisik, tetapi sebuah perubahan yang berkaitan dengan pembaruan hidup orang percaya. Orang yang mengaku memiliki Roh Kudus tetapi masih terus hidup dalam dosa, maka di dalam diri orang tersebut tidak ada karya Roh Kudus. Saya ulang ya saudara. Dikatakan begini, perubahan ini bukan berbicara tentang perubahan yang bersifat fisik, tetapi sebuah perubahan yang berkaitan dengan pembaruan hidup orang percaya. Orang yang mengaku memiliki Roh Kudus tetapi masih terus hidup dalam dosa, maka di dalam diri orang tersebut tidak ada karya Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus itu akan membuat Anda dan saya mengalami sebuah perubahan hidup yang membuat hidup kita menjadi baik, menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa sih peranan Roh Kudus? Peranan Roh Kudus yang ketiga adalah melanjutkan misi Tuhan. Melanjutkan misi Tuhan. Dengar, ya Tuhan Yesus sudah selesai dengan karyanya. Tapi saya mau berkata, sebelum dia naik ada amanat agung Tuhan, gitu ya. Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai kepada ujung bumi. Dengar, kita masih punya tugas, yaitu melanjutkan misinya Tuhan. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Yesus Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Kisah Rasul 4 ayat 31 dikatakan begini, setelah mereka selesai berdoa, bergoncanglah bangunan tempat mereka bersekutu, dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya menarik dengan bagian itu.
Kalau saudara setuju, yuk kita baca sama-sama ayat itu. Lihat dikatakan begini. Lalu dengan berani mereka memberitakan firman Allah. Wow, dengar. Roh Kudus itu akan memberikan keberanian kepada kita. Untuk apa? Memberitakan firman Allah. Untuk menceritakan tentang good news, kabar baik. Dengar, Tuhan mengutus kita bukan untuk sedang menyebarkan agama, tidak. Tapi Tuhan mengutus kita untuk memberitakan kabar baik, untuk menceritakan tentang kebenaran firman Allah, good news. Dan saya percaya, lihat, Roh Kudus itu akan mendorong kita untuk memberitakan firman Allah. Ada sebuah tulisan yang menarik, dikatakan begini. Kristus rela mengorbankan nyawanya untuk keselamatan manusia dengan tujuan agar kita meneruskan misi Kristus dalam memenangkan jiwa bagi kerajaannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengar, Tuhan sudah selesai dengan karyanya di tengah-tengah dunia ini. Tapi dengar, Dia ingin kita melanjutkan misi itu. Yaitu apa? Menceritakan tentang kabar sukacita, kemenangan, keselamatan yang datang daripada Allah. Oleh karena itu, di sini lihat para murid, ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka memiliki sebuah keberanian. Ada sebuah quotes yang menarik. Dia katakan begini, saudara. Quotes itu berkata, dia katakan, ketakutan adalah salah satu bentuk tekanan yang kuat dalam pikiran dan jiwa orang percaya untuk menghambat dan menghalangi seseorang bersaksi akan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Jadi ternyata tekanan, ketakutan itu adalah tekanan yang mempengaruhi pikiran dan jiwa sehingga itu akan menghambat orang untuk apa? Bersaksi tentang kebenaran. Tapi dikatakan begini, ketakutan hampir bisa dipastikan mematikan roh yang menyala-nyala untuk menerangi dan menggarami dunia ini dengan Injil Yesus Kristus. Dengar, Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam dan terang. Bagaimana supaya garam dan terang itu terus berkarya dalam hidup kita? Caranya cuma satu, izinkan Roh Kudus itu untuk bekerja dalam hidup kita. Izinkan api Roh Kudus itu untuk berkarya dalam hidup kita. Saya ingat wawancara dari Pak Gilbert dengan hamba Tuhan Reinhard Bonnke. Ketika ditanya, apa yang membuat Anda memutuskan untuk menjadi seorang penginjil, bukan di daerah yang menarik, yaitu bukan di tempat yang menarik, tapi di tempat yang sangat kering, yaitu di daerah Afrika. Karena kita tahu Reinhard Bonnke itu adalah seorang misionaris di daerah Afrika, saudara. Satu hal yang saya tangkap ketika wawancara antara Gilbert Lumendang dengan Pak Reinhard Bonnke. Dia katakan begini, satu hal yang membuat saya bisa untuk membawa api kebangunan rohani di Afrika, karena ada Roh Kudus yang membakar hati saya. Dan dia katakan, api Roh Kudus itu yang sampai hari ini membuat saya bisa bertahan. Reinhard Bonnke itu mulai melayani sejak masa mudanya dengan anak-anak muda. Tuhan juga bisa pakai engkau dengan api yang menyala-nyala selama engkau mengizinkan Roh Kudus itu membakar engkau. Dia katakan, misi itu dia terima. Tapi dia katakan, saya percaya misi yang sama Tuhan juga bisa sampaikan buat setiap kita yang mau menerima api kuasa Roh Kudus itu. Yang terakhir, saya akan tutup dengan quotes ini. Dia katakan begini, saudara. Roh Kudus sudah dicurahkan dan manifestasi kuasanya pasti dinyatakan ketika kita mau. Mau apa? Bersaksi, melayani, mendoakan, memberitakan firman, mendoakan orang yang sakit, serta melakukan peperangan rohani. Karena kuasa Roh Kudus masih bekerja sampai sekarang ini, supaya kemuliaan Tuhan semakin nyata. Saya suka dengan tulisan ini. Roh Kudus itu bukan sedang kita tunggu, tidak.
Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Dan manifestasi kuasanya itu sudah dinyatakan. Kuncinya cuma satu, saudara. Apakah Anda dan saya mau untuk bersaksi, untuk melayani, untuk mendoakan, untuk memberitakan kabar baik. Bahkan Anda dan saya bisa mendoakan orang yang sakit. Karena kita percaya kuasa Roh Kudus itu sanggup melakukan itu. Dan pada akhirnya ketika Roh Kudus itu dinyatakan dalam hidup kita, tujuannya cuma satu. Nama Tuhan semakin dipermuliakan, semakin nyata. Kita tahu Roh Kudus itu sedang bekerja di bangsa-bangsa, termasuk juga Indonesia. Dan saya tahu kuasa Roh Kudus itu akan mendorong kita untuk melakukan yang terbaik, supaya kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tutup Alkitab saudara. Mari siapkan hatimu, karena kita tahu Roh Kudus adalah pribadi yang mau selalu membakar hidup kita. Roh Kudus itu adalah pribadi yang selalu akan menuntun setiap kita untuk selalu berjalan dalam kebenaran yang datang daripada Allah. Kalau hari ini engkau mau, saya percaya Roh Kudus itu akan hadir di tengah-tengah setiap kehidupanmu. Amin. Yuk kita siapkan hati kita. Kalau saudara tidak keberatan, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita buka hati kita. Kita persiapkan hati kita untuk menerima kuasa dan lawatan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Ora pasyikara la patakara la barala barala barala. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, curahkan curapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjalikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi kita katakan, Roh Allah yang penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Allah Roh Kudus, biarlah Engkau akan memulihkan setiap kami. Kami perlu urapan kuat kuasa-Mu. Amin. Sekali lagi kita katakan, Roh Allah yang hidup, yang siapapun kami yang sanggup melawan. Amin. Mari buka hatimu, buka hatimu. Ya Tuhan, mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati
lagi sembah Dia. Izinkan kuasa Roh Kudus itu bekerja, membebaskan, memulihkan. Ya Allah, lawatanmu bekerja. Ya Tuhan, ya Tuhan, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terbelenggu. Iya, dalam nama Yesus. Ya Rabba Shekara Lama Takara Lama Lama Jesus. Ya Allah. Oh, mari, mari. Biarlah kuasa Roh Kudus yang melawat. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menjaga. Ya Tuhan. Jesus, sembuhkan, pulihkan, 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 pulihkan. Oh, ya Tuhan, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ya Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang ya Tuhan, Yesus Jesus, serta menjalinkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan hidupku alat, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Sekali lagi katakan, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus yang tetap akan memenuhi setiap kami. Kami percaya ketika Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah kami akan berjalan dalam kebenaran. Ketika Roh Kudus itu ada di dalam kami akan berpikir, berkata-kata, dan bertindak benar di dalam kasih anugerah-Mu. Ketika Roh Kudus itu ada dalam hidup kami percaya hidup kami akan diubahkan. Dan kami boleh terus melanjutkan misinya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk apa yang Tuhan sudah sampaikan buat kami. Biarlah karya Roh Kudus itu, mujizat oleh karena kuasa Roh Kudus itu tetap akan ada dalam setiap kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang letih lesu, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru kepada mereka. Terima kasih Bapa untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kami percaya api Pentakosta itu akan terus bernyala-nyala dalam hidup kami. Dan kami akan mulai melihat setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Engkau Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena walaupun kita harus beribadah di rumah kita sendiri gitu ya, di rumah kita masing-masing lewat ibadah online, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan itu masih melawat kita, Tuhan itu masih menyatakan kuat kuasanya di tengah-tengah kita. Amin. Berapa banyak saudara merasa bahwa hidup saudara adalah berkat Tuhan? Lambaikan tangan saudara, kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang sekali dikasih Tuhan, ya kita berdoa terus supaya wabah ini bisa bisa teratasi, dan kita berdoa seperti apa yang sedang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu new normal, saudara ya. Itu bisa cepat terjadi, dan kita berdoa supaya segala situasi yang ada ini bisa akan membawa kebaikan buat bangsa kita. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa pengumuman yang kita sampaikan. Yang pertama,
minggu depan itu akan ada ibadah minggu pertama tanggal 7 Juni tahun 2020. Kita akan mengadakan ibadah online sekaligus juga perjamuan kudus gitu ya, perjamuan kudus. Jadi saya berharap Bapak Ibu semuanya boleh mempersiapkan diri gitu ya, mempersiapkan diri ya di rumah untuk menyediakan roti. Dan juga ya kalau saudara punya anggur di rumah silakan gitu ya, anggur sirup juga boleh atau teh juga nggak apa-apa. Jadi silakan gitu ya. Minggu depan kita akan ibadah perjamuan kudus gitu ya, perjamuan kudus di rumah, ibadah online kita. Jadi ibadah online kita nanti disertai dengan perjamuan kudus. Yang kedua, buat Bapak Ibu ya, untuk anak-anak tolong mereka untuk didorong untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ya. Kalau di tempat ini lewat Superbook gitu ya, Superbook. Jadi setelah orang tua ibadah mungkin anak-anak boleh didorong untuk mereka mengikuti acara sekolah minggu supaya mereka tetap terbangun di dalam kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Baik. Dan tidak lupa juga ya, tidak lupa juga kita mengingatkan Bapak Ibu semua karena kita percaya salah satu yang harus kita lakukan adalah kita persembahan itu adalah bentuk ya, bentuk penyembahan kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu tergerak untuk memberikan persembahan, silakan untuk boleh mentransfer lewat rekening-rekening yang ada, saudara, rekening-rekening yang ada di tempat ini ya, lewat bank yang sudah kita tetapkan gitu ya, tetapkan baik untuk pembangunan ataupun untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Silakan gitu ya, silakan. Atau mungkin Bapak Ibu kalau mau langsung datang ke gereja silakan gitu ya. Di masa jam kerja kami juga menyediakan gitu ya kotak persembahan di mana saudara mungkin ya mau memberikannya secara langsung. Baik, itu mungkin pengumuman yang hendak kita sampaikan gitu ya, hendak kita sampaikan. Baik, seperti biasa kita akan sama-sama mengakui pengakuan kita, ayat pengakuan kita gitu ya, ayat pengakuan kita untuk minggu ini gitu ya, untuk minggu ini. Saya percaya biarlah ayat pengakuan ini bukan hanya sekedar kita ucapkan di minggu ini, tapi benar-benar kita imani dalam perjalanan kita selama satu minggu ini ya. Kita sama-sama baca Mazmur 91 ayat yang ke-9. Baik, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Amin. Dikatakan dia adalah tempat perteduhan kita. Yuk kita akui sama-sama ayat itu. Dengan mengangkat tangan kita akan mengakui dengan iman yang percaya kepada Tuhan. 2, 3. Aku bersyukur memiliki Allah yang menjadi tempat perlindunganku. Aku hanya mau mengandalkan Dia dan tidak ada yang lain. Aku percaya Tuhan juga menjadi tempat perteduhanku di masa bahaya, di mana perlindungannya hatiku teduh dan damai. Amin. Yang setuju berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup ibadah kita saat ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kita tahu Allah sumber pengharapan kita, Allah yang luar biasa dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Yang tak pernah didengar telinga
Terima kasih Yesusku. Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih buat segala kasih karunia-Mu. Kami percaya berkat-Mu, kesetiaan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Apa yang mereka sudah persembahkan di hadapan Tuhan, Engkau akan memberkati dengan kasih dan anugerah-Mu. Pekerjaan mereka Engkau berkati, usaha mereka Engkau berkati. Di tengah-tengah keadaan apapun kami percaya Tuhan sanggup untuk membukakan berkat bagi setiap kami. Hau berdoa untuk apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu. Tuhan, di tengah-tengah masa sulit ini Tuhan sanggup untuk memelihara mereka di dalam kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga. Suami-suami Engkau berkati, istri-istri Engkau berkati, anak-anak kami Engkau berkati. Sehingga kemanapun kami pergi, ada tangan perlindungan Tuhan yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan tolong kami supaya kemanapun kami pergi, Tuhan akan melindungi kami, berikan kami imun yang terbaik ya Tuhan. Sehingga kami boleh melawan situasi ini, keadaan ini. Bukan hanya dengan kekuatan kami secara jasmani, tetapi ada pribadi Roh Kudus yang akan memampukan kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan menerima berkat yang datang daripada Allah, kami buka hati kami buka tangan kami untuk menerima berkat yang datang daripada Engkau. Oleh karena itu terimalah berkat yang datang daripada Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus. Itulah akan memberkati setiap kita mulai sekarang ini sampai Maranatha, sampai Yesus Raja di atas segala raja itu datang untuk menjemput kita, membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya. Semua kita percaya dan bersyukur, sama-sama katakan amin.